Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demis Aulia Kesuma dengan NIM 3 digit terakhir 149 dari kelompok 1. Nama saya Sabrina Ria Talib dengan NIM 22106112282. Perkenalkan, nama saya Avana Dianas dengan NIM akhir 145. Perkenalkan, saya Indah Mesyana dari NIM 221061124. Saya akan menjelaskan rangkuman dari bab 9 dari buku pengantar penelitian hukum karya Surjono Sukanto. Suatu perencanaan penelitian merupakan suatu pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya, untuk kemudian dianalisa dan dikonstruksikan. Dalam bab ini, pembahasan akan dibatasi pada metodologi pengumpulan data atas dasar perencanaan penelitian yang tertentu yang pada umumnya mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan masalah, kedua penyusunan kerangka teoritis dan konsepsional, ketiga perumusan hipotesa terutama pada penelitian bersifat eksplanatoris, empat tipe perencanaan penelitian atau rencana pemeriksaan, kelima tata cara menemukan ruang lingkup dalam pustaka dan atau responden, yang keenam metode pengumpulan data, yaitu ada alat-alatnya, jangka waktu yang diperlukan untuk proses penelitian, cara-cara yang dapat ditempuh apabila menemui kesulitan pada proses penelitian, dan yang terakhir ada pedoman kerja. Langkah-langkah tersebut di atas masukkan format perencanaan penelitian tertentu yang dapat dijadikan pedoman sementara. Hal itu berarti bahwa ada kemungkinan bentuk perencanaan penelitian di dalam perinciannya mengalami perbedaan-perbedaan dari format tersebut. Pada bab 1 dan 2 telah disinggung sedikit mengenai tata cara sampling. Di dalam kerangka pembicaraan mengenai penelitian secara menyeluruh, di dalam teori mengenai tata cara sampling biasanya dibedakan antara probability sampling dan non-probability sampling. Adalah bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel. Penerapan probability sampling merupakan tata cara satu-satunya yang memungkinkan menjalankan rencana sampling yang representatif untuk populasi atau universe. Pada non-probability sampling tidak digunakan dasar-dasar probabilitas. Dasar utamanya ada logika dan common sense. Di dalam memilih tata cara sampling bagi penelitian, maka biasanya seorang peneliti akan mempertimbangkan paling sedikit 3 faktor, yakni besarnya populasi, biaya, serta faktor yang mempengaruhi kelancaran untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Suatu faktor yang menjadi dasar dari penerapan probability sampling sebagaimana didasarkan di muka adalah adanya kesempatan yang sama dan kemandirian unsur-unsur populasi untuk terpilih menjadi unsur dari suatu sampel tertentu. Peneliti dapat menerapkan beberapa metode tertentu untuk menarik suatu random sampel. Metode-metode tersebut adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada the fishbowl draw, yaitu suatu metode umum dan sangat sederhana dengan cara mencantumkan nomor-nomor pada lembaran-lembaran kertas kecil atau benda-benda lainnya seperti misalnya kelereng, dan kemudian masukkan ke dalam satu tempat, misalnya sebuah kotak. Yang kedua ada the table of random numbers, yaitu suatu table of random numbers terdiri dari kolom-kolom urut-urutan nomor-nomor secara kontinu yang disajikan tidak menurut tertib tertentu. C. Computer Determined Random Sampling. Kalau proporsi yang ingin diteliti besar dan ada fasilitas-fasilitasnya, maka sebaiknya dipergunakan komputer untuk menarik sampel untuk mendapatkan sampel tersebut. Maka hal itu dapat diprogramkan agar komputer memenuhi tujuan tersebut. Lagi pula, hal itu dapat diserahkan kepada petugas komputer yang sudah biasa melakukan pekerjaan demikian. Sudah tentu, peneliti harus memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Bentuk-bentuk probability sampling. A. Simple random sampling. Tata cara simple random sampling memungkinkan bahwa setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan ditarik. Misalnya dari jumlah populasi yang mencakup 1.000 orang, maka setiap orang secara teoretis mendapat kesempatan 1:1000 untuk terpilih sebagai unsur dari sampel. Kesempatan untuk terpilih tersebut bersifat mandiri, independent, oleh karena itu tidak akan mempengaruhi kesempatan pada unsur-unsur lainnya. Dengan demikian, maka mekanisme simple random sampling mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, memperinci semua unsur dalam populasi. Kedua, kesempatan yang sama dan seimbang dari setiap unsur untuk dapat dipilih. Ketiga, menarik sampel dengan teknik fishbowl, table nomor random, atau computer determined array. Simple random sampling merupakan tata cara yang sangat praktis dan dapat diperoleh dari aneka macam sumber, seperti misalnya buku telepon, buku petunjuk, buku penduduk kota, daftar pengusaha, hasil penduduk, dan seterusnya. B.
Proportionate Stratified Random Sampling. Ada kemungkinan bahwa seorang peneliti mempunyai pengetahuan yang relatif banyak mengenai populasi tertentu, misalnya tentang usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan seterusnya. Dengan menerapkan tata cara tersebut, maka seorang peneliti akan memperoleh sampel yang mencakup ciri-ciri yang proporsional dengan ciri-ciri dalam populasi. C. Disproportionate Stratified Random Sampling. Sebetulnya tata cara ini sama dengan penerapan Proportionate Stratified Random Sampling. Tidak ditarik sampel yang proporsional dengan strata di dalam populasi. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa peneliti akan memberikan tekanan yang lebih besar pada strata tertentu dari populasi. D. Area atau cluster sampling. Area atau cluster sampling ini berasal dari bidang pertanian. Cara ini semula digunakan oleh ahli-ahli pertanian untuk menentukan efek penggunaan metode penanaman tertentu, penggunaan pupuk, dan seterusnya. Di bidang ilmu sosial, penerapannya banyak dilakukan untuk survei, terutama di bidang-bidang demografi dan ekologi. Penerapannya di dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris. Selanjutnya ada systematic random sampling, yaitu penggunaan systematic random sampling yang kadang-kadang disebut serial atau chain sampling sering dilakukan. Karena sangat sederhana, bersifat langsung dan sedikit biaya. Tata cara sampling ini sangat sesuai apabila peneliti ingin menyebarkan sampel secara merata pada populasi, terutama apabila populasi mendiami wilayah yang luas. Selanjutnya ada multi-stage sampling. Di dalam penerapan tata cara multi-stage sampling, maka penarikan sampel dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari 2 tahap atau lebih. Pertama-tama, populasi dibagi ke dalam unit-unit tertentu, dari mana sampel ditarik, untuk kemudian pada tahap keduanya dari setiap unit tersebut ditarik lagi sampelnya. Dengan demikian akan dapat disusun unit-unit sampling secara hierarkis, sesuai dengan pertahapan sampling. Yaitu selanjutnya ada bentuk-bentuk dan penerapan non-probability sampling. Yang pertama ada quota sampling. Tujuan utama dari penerapan quota sampling adalah mendapatkan suatu replika dari populasi yang hendak generalisasikan oleh peneliti. Beberapa keuntungan dari penerapan quota sampling antara lain adalah bahwa biayanya secara relatif murah dan sampai batas-batas tertentu menjamin ditelitinya sampel yang dikehendaki oleh peneliti. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa responden yang dipilih adalah yang paling menguntungkan, misalnya teman atau keluarga dari interviewer. Yang kedua ada accidental sampling. Penerapan accidental sampling ini semata-mata didasarkan pada masalah praktis dan ekonomisnya. Penarikan suatu generalisasi yang lazim pada penerapan probability sampling jelas tidak akan mungkin dilakukan pada accidental sampling. Yang ketiga adalah judgmental atau purposive sampling. Tata cara ini diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sampel yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Di dalam memilih unsur-unsur dari sampel, dia percaya bahwa data yang diperolehnya tidak berbeda dengan data yang didapatkan melalui penerapan probability sampling. Selanjutnya ada alat-alat pengumpulan data. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 1, maka dikenal 3 alat pengumpulan data, yaitu yang pertama ada studi dokumen atau bahan pustaka, yang kedua ada pengamatan atau observasi, yang ketiga ada wawancara dan interview. Alat mana yang hendak dipergunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan peneliti hukum yang akan dilakukan. Dalam hal ini khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Walaupun demikian, tipe data apapun yang dikehendaki, studi dokumen atau bahan pustaka akan selalu dipergunakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Kalau peneliti hendak melakukan suatu penelitian yang ternyata pernah dilakukan, apakah dia harus membatalkan niatnya itu? Hal itu tidak perlu dilakukannya. Oleh karena dengan mengadakan penelitian lagi, mungkin dia akan menemukan aspek-aspek baru ataupun pendekatan-pendekatan baru yang baru ditemukan oleh peneliti terdahulu. Dengan demikian, maka pemeriksaan terhadap bahan bacaan yang berisikan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan akan sangat berguna baik bagi peneliti hukum normatif maupun peneliti hukum sosiologis. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh rekan saya, yaitu yang kedua adalah pengamatan atau observasi, yang mana dengan melakukan pengamatan tertentu, manusia itu juga dapat mempelajari gejala-gejala yang ada di sekitarnya, dan pada suatu saat itu akan menjadi pusat perhatian. Sebagaimana disinggung di muka, maka nggak semua pengamatan itu merupakan suatu kegiatan ilmiah. Nah, menurut para ahli metodologi penelitian tertentu, pengamatan ilmiah itu terikat pada syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pengamatan didasarkan pada suatu kerangka ilmiah. Yang kedua harus dilaksanakan secara sistematis, metodologi dan konsisten. Yang ketiga adalah
dilakukan secara sistematis dan juga metodologis. Dan yang terakhir itu adalah dapat diuji kebenarannya. Lalu yang ketiga itu adalah wawancara. Di mana dalam wawancara ini, maka wawancara itu memerlukan keterangan tertentu dari yang sudah diajak berwawancara, dan kadang-kadang suatu pembahasan atau pembicaraannya itu punya tujuan persuasi, dan artinya satu pihak di samping ingin mengemukakan ide ataupun perasaan, maka dia juga berusaha untuk meyakinkan pihak lain. Mungkin hal semacam ini juga dilakukan dalam wawancara. Dan dengan demikian, maka wawancara ini memerlukan beberapa syarat ilmiah juga, yaitu yang pertama adalah sebelum wawancara dilakukan, wawancara itu udah harus tahu hal apa yang diinginkan dan ditanyakan. Dan yang kedua, sebagai pendahuluan dari wawancara, yang sebenarnya wawancara itu harus terlebih dahulu menciptakan hubungan yang baik. Terus yang terakhir adalah selama wawancara berlangsung, maka wawancara itu harus waspada dalam menemui saat-saat kritis atau critical point, yaitu di mana interviewer ini mulai mengalami kesukaran untuk tetap memberikan jawaban yang sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah kuesioner. Kuesioner ini juga sering banget digunakan untuk mengumpulkan data perihal sikap masyarakat atau golongan-golongan tertentu, kepercayaan atau pendapat-pendapat ataupun pola perilaku, yang mana semakin banyak yang menggunakan kuesioner oleh para peneliti atau ilmu-ilmu sosial lainnya, itu disebabkan juga oleh karena meningkatnya penekanan pada pengukuran secara kuantitatif terhadap data seragam yang terkumpulkan. Nah, secara sederhana ini dapat dikatakan bahwa penggunaan kuesioner ini punya dua fungsi utama, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu gejala atau beberapa gejala, terus juga untuk kepentingan pengukuran dari berbagai variabel dari individu maupun dari kelompok, dan dengan memperoleh suatu gambaran melalui penggunaan kuesioner, maka peneliti dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala dan dapat